Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ada katana panjang, katana tradisional. Kalau orang umum menyebutkannya samurai, padahal samurai itu yang membawa. Sama seperti halnya di Nusantara ini pendekar. Apa yang dibawa oleh pendekar? Ada golok, ada pedang, ada golok dan sebagainya ya, kapak dan seterusnya, senjatanya. Nah, katana ini senjatanya. Kalau samurai adalah yang membawanya, pendekar dari Jepang. Nah, ini full galih sono keling seperti ini, cakep dipakai untuk pajangan dan layak dipakai untuk sembelihan. Barangkali orang tua-tua suka yang panjang, kebiasaan dari dulu menyembelihnya dengan dikasih lubang, terus pakai bilah yang panjang. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi. Nah, biasanya seperti itu di suatu kaum, di suatu masjid. Umumnya ini ya, saya bicara umumnya itu di daerah-daerah itu orang-orang yang dituakan lah yang menyembelih, sedangkan yang muda-muda ini mau belajar terus bagaimana caranya supaya saat merobohkan itu lebih aman dan nyaman, bagaimana memposisikan leher saat akan disembelih dan seterusnya. Ini yang muda-muda, tapi untuk eksekutornya tetap yang sepuh-sepuh, yang rambutnya putih, yang jenggotnya panjang dan seterusnya. Itu dari beberapa informasi yang saya dapat. Oke, nih. Kalau dari sini kelihatan pinnya 2 ya, di sini pinnya 2 pakai dural, tapi dari sebelah sini pinnya 4. Jadi ada yang tembus, ada yang tidak tembus, seperti itu. Tapi maksudnya tidak tembus sampai di sini, tapi menembus peksinya dalam, ekor bilahnya dalam. Kita lihat, kita cabut seperti ini bentuknya. Jadi dipakai pajangan oke, dipakai sembelihan juga oke. Materialnya spring steel. Nah, ini kalau saya lihat di video yang dikirim oleh sahabat-sahabat GSN, itu sapinya warnanya hitam keabu-abuan, seperti lembu lah bilangnya, seperti kerbau lembu ya. Nah, itu lehernya, kulitnya tebal, lehernya dagingnya tebal, kulitnya juga tebal, dikasih lubang dan pakai parang panjang. Nah, ini cocok sebagai alternatif. Pertama dia lempeng ya, lurus bentuknya, mengecil ke ujung, gas gitu, turun. Jadi dari atas turun ke bawah, posisi ujung bilah ini menempel di leher.
di bagian sisi atas, lalu gesekkan ke bawah, terus tarik ke atas, seret. Sempurnakan lagi ke bawah jika belum tuntas. Material baja spring steel. Untuk panjang bilahnya ini lumayan juga panjangnya ya. Panjang bilahnya 62 cm. Masya Allah, ini panjang banget, maksimal ya, ini maksimal. Nah, untuk spring steel sendiri itu baja apa istilahnya? Itu spring steel ini baja bahasa modern, bajanya baja bekas. Bahasa kerennya ya spring steel. Sebenarnya spring steel ini baja per bekas yang tidak teridentifikasi dari per apa ini, per truk kah atau per angkot, per delman atau per apa, tidak teridentifikasi, sehingga kita kelompokkan menjadi nama spring steel, material baja bekas. Tapi kalau yang akan ditempa ini baja baru beli dari per juga baru, maka kita tulis sub 9 seperti itu, SUP 9. Nah, kalau yang ini spring steel, material dari baja-baja bekas yang oleh tukang rongsokan tidak teridentifikasi. Kalau per Willis dikelompokkan sendiri, dan hasilnya memang benar-benar real baja Willis. Baja Willis, per Willis atau baja Willis adalah dari material pernya Jeep Willis. Nah, Jeep Willis ini ada Willis Gen 1, generasi 1 dulu zaman era Perang Dunia Kedua, dan Jeep Willis Gen 2 generasi 2 era 80-an, 70, 80, 90 masih ada itu. Sampai di Jawa Tengah pun itu per Jeep Willis, karena komposisinya ya, tentunya lenturnya itu sangat ideal, cocok banget dipakai untuk mengangkut, untuk dijadikan per lagi, maka di Jawa Tengah dijadikan per becak. Itu masih dipakai untuk per becak. Ketika sudah jadi rongsokan karena mungkin ini jot-jotannya kurang, kiri kanannya kurang stabil, maka dibongkar diganti yang lain, nah jadi rongsokan. Tapi karena muatan ekonomisnya lebih tinggi, kita disebutkan baja Willis, maka tetap disebut baja Willis, bukan lagi per becak. Kalau per becak orang, wah nanti bagaimana komposisinya dan lain sebagainya, daripada banyak pertanyaan dan harganya akan turun, maka kita naikkan, tetap kita sebut baja Willis meskipun dari per becak, karena sebelumnya bekas per Jeep Willis, jadi rongsokannya per Jeep Willis dirakit dijadikan becak gitu loh. Dulu pernah kita ulas itu. Nah, seperti itu. Ini panjangnya tadi 62 cm, terlebarnya 3 sentian, menipis ke ujung ya, bentuknya seperti ini. Dan ketebalannya 4 mili menipis. Enggak ya, sampai sinilah. Sampai ujung 4 mili. Ini tempa manual sepuh air ya, jadi untuk kerapiannya ya standar lah, standar tradisional seperti itu. Untuk yang ukuran kecil, ukuran sedang, silakan bisa inden. Ini free, ini jomblo ya. Pengen yang tanto misalkan ada, kita ada tanto kecil, ini sempat kita review di Klaten, masih ada. Terus yang premium banget belum kita tayangkan kayaknya, masih harus bongkar-bongkar. Nah, ini ada, mau ukuran berapa, mau pakai baja apa, bisa sebenarnya, bisa. Kalau yang kebiasaan menyembelih pakai lubang, kebiasaannya pakai bilah panjang, ini bisa dipakai. Perhatikan ketajamannya loh, di kertas sudah halus. Sama halnya dengan baja-baja Jeep lainnya, itu spring steel juga asik ketika dipakai jadi bilah. Itu mau dijadikan golok tebas maupun golok sembelih tetap oke. Kita ada golok tebas, ada, nanti kapan-kapan kita teskan ya.
sekalian kita coba ini performanya kuat enggak itu untuk nebas bambu atau kayu. Mungkin bambu kita beli, bisa beli bambu kita tebas-tebaskan, kuat enggak itu. Kalau rompal kan ketahuan gitu, berarti dia kuatnya hanya di tebas ringan. Kalau tebas bambu kan harus keras itu, kuat biasanya gitu. Tapi sekali lagi kalau untuk golok sembelih itu peruntukannya sembelihan flat banget, nggak boleh untuk tebas. Sebaliknya golok tebas dia modelnya konveks seperti kapak mata bilahnya, sehingga tidak boleh untuk sembelihan. Kalaupun toh ini bisa tebas ringan, misalkan ya ini tebas ringan untuk ke hutan momennya, kita teskan dulu di kertas bagaimana gitu. Kalau di kertas seperti ini halus, di setroping lebih halus lagi tentunya, nah itu sudah layak gitu. Atau mungkin sahabat-sahabat GSN atau pemirsa yang melihat tayangan ini, silahkan tinggalkan di komentar Anda di kolom komentar tentang ketajamannya ini layak enggak gitu untuk sembelihan. Barangkali karena ada saya sebagian di daerah-daerah pelosok sekali, beliau para eksekutor kawakan yang tua-tua itu memakai parang yang cukup panjang gitu loh. Jadi ketajaman seperti ini dari pangkal hingga ujung ya, ini kita sudah teskan 2 lembar kertas HVS. Nah ini silahkan tinggalkan di kolom komentar, barangkali ada statement lain, oh itu kurang layak, perlu di stroping lagi atau bagaimana, silahkan. Atau jangan, kurang ideal dan sebagainya, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tanyakan ke admin untuk stoknya ini satu-satunya. Demikian akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.